lemot. Ingat, ada yang lebih parah dari ini. Cabut. Aduh, Ibu. Aduh. Saya sakit. Si Yoyo tuh ngapain? Babak belur. Non, berhenti non, sebentar berhenti non, non, saya menolongin Yoyo. Aduh, Yoyo, aduh. Mau ngapain lo? Mau nolongin Yoyo. Apa? Enak aja. Lo mau taruh pengemis ini di mobil gue? Iya. Nggak ada. Mobil gue ntar bau. Ya si Non, ntar Jajak cuciin deh. Yang penting sekarang gimana juga nolongin Yoyo ke rumah sakit. Enggak. Kalau dia sakit, lo panggil ambulans atau telepon 911. Aduh, 911. Kayak judul film aja. 911. Tas gue sini. Jajak sakit. Noni, Noni. Waduh, si Noni. Wah, dasar kejam. Cocok deh Jajak panggil Noni. Percis kayak Noni zaman company. Ya, mau pulang. Saya sakit. Kita naik kendaraan lain aja yuk. Aduh. Iya. Sepedanya gimana? Nah, kita bawa. Waalaikumsalam. Iya Bude, aku mau disuruh Bapak untuk nerusin langganan catering lagi. Gimana bisa Bude? Bisa nak, bisa. Malahan tadi Bude sudah menyuruh Yoyo menanyakan ke bapakmu. Yoyonya belum ke sana ya? Belum tuh Bude, kalau Yoyo udah sampai rumah saya juga nggak mungkin saya kemari. Ya Allah. Ya Allah. Yoyo. Kenapa Bude? Kelihatannya panik banget. Bude khawatir. Kenapa Bude? Bude takut terjadi apa-apa lagi sama Yoyo. Ya Allah Bude, tenang Bude. Bude, astagfirullahaladzim. Bude,
Bude nggak kenapa-napa kan? Bude kenapa? Bude, astagfirullah. Bude istirahat biar aku panggil tetangga. Ayo, Bude istirahat. Ayo, turun yuk. Yuk, rumah lu kok banyak orang yuk? Emangnya ada apaan yuk? Ya nggak tahu. Aduh, sakit. Yuk. Kalela, ada Yoyo. Ada Yoyo. Yuk. Yoyo. Ya Allah. Yoyo kenapa? Ya ampun. Yo, lu kemana aja sih, Yo? Iya, Yuk. Kok sepeda lu di atas bajai? Iya. Iya, kayak mau main sirkus aja. Sakit. Sakit. Aiju. Yoyo, kemana aja sih? Bikin Tante Tinca khawatir deh. Iya nih Yoyo, setiap kemana-mana nggak pernah mau ngomong sama Tante Mance. Emangnya Yoyo nggak tahu kalau aduh, lu aja yang ngomong ah. Nggak mau lu aja yang ngomong. Kalau Bude Lastri sakit. Sakit. Ibu ya sakit apa? Bude, Yo. Bude muntah darah. Ibu. Yuk, kita masuk yuk. Ibu. Kamu dari mana, Nak? Ibu khawatir. Ya, yang khawatir sama ibu. Ya, takut ibu kenapa-napa. Ibu enggak apa-apa. Ibu hanya batuk. Tapi Marni malah memanggil tetangga. Sekarang ibu sudah baikan. Bohong, ibu bohong. Orang tadi katanya dikasih tahu ibu apa namanya batuk darah. Pokoknya ibu harus ke dokter. Yuk, ayo. Percuma, Yo. Tadi Lela udah ajak Bude ke rumah sakit. Tapi Budenya nggak mau. Nggak usah, Nak. Biayanya pasti mahal. Tapi Bude tetap harus ke rumah sakit, Bude. Batuk berdarah itu nggak bisa dianggap main-main. Soal biaya nggak usah dipikirin. Nggak usah, Lela. Bude nggak mau ngerepotin. Bude nggak apa-apa. Bude hanya butuh istirahat. Nanti juga Bude sembuh. Sekarang sebaiknya kalian pulang ya. Terima kasih atas bantuannya. Aduh, astagfirullahaladzim. Siapa sih itu? Di mana kamu? Jangan teriak-teriak. Bapak. Minggir. Bapak. Pak. Ibu kan lagi sakit ya? Iya. Dan ini semua gara-gara kamu. Ayo sini kamu. Sini. Ampun, Pak. Kamu rasakan ini, anak kurang ajar. Nggak tahu diri. Kamu rasakan ini. Set. Itu bapaknya orang apa bapaknya gorila sih? Galak banget. Waduh, Jaja jadi kesian sama si Yoyo. Bang Jaja, mending pulang aja deh. Ntar kena sasaran lo sama Pak De. Ya gak? Siapa takut? Aiju. Hai Gunawan, gak usah takut. Gundul menawan. Urusan Pak De kita kepinggirin dulu. Yang penting sekarang urusan kita berdua. Urusan apa lo sama gue? Ya urusan bibir ketemu jidat. Aduh, daripada gue dicium sama lu, mendingan gue dicium sama ku Daniel. Botak, Iya. ngomong apaan lu? Hah? Lu kalau punya mulut jangan kurang ajar ya. Lu nggak lihat gue udah cantik begini, udah seksi begini, lu bilang gue ku Daniel. Aduh.
Dodong. Nih kalian kok pada berantem sih? Di dalam itu kan Bude lagi sakit. Nanti kalau kalian semua dimarahin sama Pak D biar tau rasa. Udah Nil nih. Botak, ya udah kenapa sih lo? Orang gue cuma cium dikit doang, ayo dong. Bisa gaguk, Bet. Kejar aja yuk. Papi nggak tahu sih kalau koneksi Kojek. Masa dia berani ninggalin Diva sendirian di supermarket? Pulang sendirian? Dia ninggalin kamu atau memang kamu yang ingin pulang sendiri? Papi tuh gimana sih? Diva kan nggak akan mungkin pulang sendiri, Pi. Diva kan belum tahu jalanan di kota Jakarta. Nanti kalau Diva kesasar gimana? Terus Diva dirampok, diperkosa. Udah deh, mendingan sekarang Papi itu pecat si Kojek. Dia tuh nggak ada gunanya, tau nggak, cuma ngerepotin aja. Daripada duitnya buat bayar dia, mendingan juga buat anak-anak panti asuhan kan, Pi? Iyo, Pi. Itu ngana pe bodyguard sok kurang ajar. Masa kita pe anak ditinggal sendirian di supermarket, lalu dia bapontar sama DP kawan-kawan. Itu kan namanya kurang ajar, Pi. Sudah selesai laporannya? Oke. Nanti Papi bicara sama Jajak. Sekarang simpan itu energimu. Daripada ngomel-ngomel melulu. Mi, sepertinya Papi sekarang percaya sama Diva. Mulai besok pasti Kojek akan dipecat, diusir dari rumah ini. Anak Mami memang pintar. Besok pasti si Kojek dipecat. And kita bisa shopping, bisa ke salon, dan kita pergi ke spa. Oke? Oke, ya. Tapi sekarang Mami mau bujuk Papi dulu ya. Tinam. Iya, Non. Kamu ngapain sih bawa-bawa suami kamu yang gak ada otaknya tuh ke rumah ini? Suami kamu itu tahu nggak, sok pinter aja. Padahal otaknya nggak ada. Lain kali kalau mau ngapa-ngapain, tanya sama saya atau Mami dulu. Iya, Non. Maafin Tinam ya, Non ya. Ya udah, sana. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Dokter, tolongin Ibu Yoyo dong. Yoyo kan nggak mau kehilangan Ibu Yoyo. Pokoknya Ibu Yoyo harus sembuh. Pak dokter harus nolongin Yoyo sama Ibu Yoyo. Dok, gimana penyakitnya Ibu Lastri sebenarnya apa? Untuk sementara saya belum tahu apa penyakit ibu. Tapi indikasi sementara sepertinya ibu terkena radang paru-paru. Ibu tetap harus di ronsen ya untuk mengetahui secara pasti apa penyakitnya. Paru-paru, Dok. Pasti mahal biayanya. Apa ndak bisa disembuhkan dengan obat murah yang biasa-biasa saja, Dok? Kalau mau sembuh total, ya ibu harus total diobatin. Ya. Ini saya kasih resep sementara. Tolong ditebus segera ya. Jangan hilang ya, Yo. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Cepat sembuh ya. Dokter, makasih ya. Makasih ya. Ya Allah, aku tahu penyakit ini adalah kehendak-Mu. Tapi aku yakin ada kebaikan di balik semua ini, ya Allah. Ya Allah, aku ikhlas menerima cobaan-Mu. Beri aku kekuatan. Bu, penyakit radang paru-paru apaan sih, Bu? Hai. Aku suka banget sama cowok on time. Bisa aja. Mam? Mam? Malam, Tante. Akhirnya Ngana sudah datang ya. Mami, Diva pergi dulu ya.
Hati-hati ya. Pulangnya malam. Ya tante ya, pergi dulu ya. Dah. Si Kojek mana sih? Aduh. Udahlah, aku aja yang buka ya. Nggak apa-apa kok. No, jangan Sen. Itu kan tugas dia sebagai seorang satpam. Kalau dia nggak mau kerja biar dipecat aja. Udah, nggak apa-apa ya. Sen, jangan Udah, Sen. udah. Kojek! 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 Non, Jaja kena diare nih, Non. Dari tadi bolak-balik ke toilet. Itu bukan urusan gue. Yang gue tahu kalau ada orang klakson mobil, lo harus bukain pintu. Itu kan kerjaan lo, gimana sih? Mau dipecat? Tuh lihat temen gue sampai bukain pintu keluar dari mobil segala. Hah? Dia lagi. Div, bisa minta tolong ambilin minum nggak? Sebentar. Ja, lu ngapain di sini? Hah? Jaja kan ngelamar kerja di sini, jadi satpam. Soalnya kan Non Viola udah keluar negeri, Jaja butuh duit. Gile lu, hah? Inget ya, lu jangan sebut-sebut nama Viola. Satu, gue ingetin lu lagi ya, jangan terlalu akrab sama gue. Kalau bocor, awas lu ya. Gue aduin sama mereka, lu dipecat tau nggak lu? Mau lu? Hah? Sebelum dipecat, gue gorok dulu leher lu, gue bunuh, tau lu? Mau? Sini rokok lu. Enak aja lu. Au! Gile lu, botak. Maaf. Sen, kenapa? Ini, tangan aku disundut sama dia. Mungkin dia kesel kali gara-gara kamu marahin tadi. Awas ya, gue pecat lo besok. Udah, Div. Nggak usah, nggak apa-apa. Kita ke apotek aja yuk, cari obat luka bakar nih. Pegang nih. Iya. Rasa lu. Yuk. Botak, buka. Ibu Lastri Priyono. Saya. Nama saya Yoyo. Anaknya Ibu Lastri Priyono. Kalau Ibu Lastri kan ibu saya. Kalau Priyono bapak saya. Semuanya jadi 85.000. 85.000 kok mahal sekali sih. Yoyo cuman dikasih uangnya sama ibu kan 50.000. Tebus aja setengah dulu. Nih. Mbak, ada obat luka bakar nggak? Ada, tunggu sebentar ya. Makasih ya kak. Nanti kalau Yoyo udah ada duit lagi, setengahnya Yoyo tebus lagi ya. Soalnya kalau setengah kan nanti ibu Yoyo nggak sembuh. Assalamualaikum. Ini. Yuk. Kak Sandi. Heh, pengemis. Kamu lagi? Sen, kamu kenal sama dia? Sebetulnya sih enggak. Yang aku tahu malah dia tukang buat masalah. Ini bener-bener mimpi buruk. Saya nyampe Jakarta, di airport langsung ketemu sama dia. Saya lagi ke mall, jalan-jalan, ketemu sama dia lagi. Dan sekarang di tempat ini, saya ketemu sama dia lagi. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Ada orang yang nyuruh kamu buat ngikutin saya ya? Kamu mau mata-matain saya kan? Ngaku ya? Kak Sandi, mata-matain itu apa sih? Yoyo nggak ngerti. Alah, lemot lu. Lu mau ganggu dia, iya kan? Kalau lu mau colek dia, lu colek gua duluan. Hah? Lawan gua. Udah. Kamu ngapain ngelawanin dia? Nggak level lagi. Pengemis kayak begini, udah. Jangan kamu lawanin. Yuk. Nggak level. Udah. Kok Yoyo dibilang pengemis sih? Orang Yoyo mau beli obat buat ibu. Ayo mau pulang ah. Bawa obatnya buat ibu. Biasanya dia lewat sini. Iya, Bang. Tuh dia tuh. Yuk, sini lu yuk. Ayo cepet. Saiful. Udah lu jangan lari lu. Lu nggak bisa lari dari gue sekarang. Ampun, ya nyerah. Tapi jangan diapa-apain ya. Nyerah. Lu boleh nyerah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Kak? Lu harus ikut gua ngerampok
ke rumah orang kaya. Ngerampok ya, nggak mau, Ang. Bacot lu ya. Ngerampok kan sama aja mencuri hak orang. Orang kata Ibu Yoyo, kalau kita mencuri kan kita masuk api neraka ya, nggak mau ayo masuk surga. Udah lu jangan banyak bacot. Ikut. Saya nggak mau. Tolong, saya nggak mau. Diam lu, gua tusuk lu ya. Hah? Ayo cepetan naik. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Sam, sebetulnya ada apa sih antara kamu dan pengemis itu? Aneh aja ngeliat kamu sewot dan kehilangan kendali diri cuma gara-gara pengemis. Udahlah, Div. Ngapain sih ngebahas soal si pengemis itu? Buang-buang waktu aja. Ya udah. Tapi asal kamu tahu ya, kalau kamu masih mau jalan sama aku lagi, kamu harus terbuka sama aku. Aku nggak mau ada rahasia antara kita. Rahasia? Brengsek, lu kurang ajar lu. Setan, lu mau ngebunuh gue? Hah? Ayo. Masa perempuan cantik mau ditabrak? Gila kamu. Untung badan gue isinya kapuk semua. Coba kalau enggak, udah somplak gue. Turun nggak? Ayo, mau turun nggak? Gua hancurin ini mobil. Yaudah, biarin aja. Gimana dong, ntar kalau dia bawa senjata, bawa pisau gimana? Aduh. Pintunya jangan dibuka, jendela jangan dibuka. Bahaya tuh. Kamu sih, aduh hati-hati dong mestinya. Sorry. Kejar! Dia kabur nggak cowok. Selamat. Selamat. Wah. Ya udah, sekarang lu loncat masuk ke rumah itu. Kalau udah aman, lu kasih kode sama gua. Begini. Psst, psst, ya, cepetan. Hah? Limutin tuh kodenya. Ya, kalau ketahuan, jangan bawa nama gua ya. Udah, cepat. Kayak Ibu curang. Saya disuruh masuk rumah orang. Wah, yang ngerampok. Lemot banget sih otak lu. Lu harus banyak main sama gua, biar otak lu tuh nggak tumpul. Udah, cepat. Nggak mau, saya takut nanti saya bisa masuk penjara lagi. Diem lu. Atau pisau ini gue tusuk ke ibu lu yang lagi sakit di rumah. Cepat, lu pilih mana? Udah, diam. Cepat sono. Saya ngapain? Loncat masuk. Cepat. Gendongin, ayo nggak bisa. Bantuin. Nggak jadi ya. Cepat. Terus, saya takut. Goblok tuh. Cepat. Masuk. Sekarang lu masuk ke sana. Buka pintunya. Cepat. Yaudah. Lu standby di sana. Kalau ada apa-apa, kita cabut. Cepet. Assalamualaikum. Sudah malam. Yoyo kok belum pulang? Siksa saja terus diri kamu. Apa masih kurang sakit yang kamu derita? Kenapa kamu tidak berdiri saja di luar supaya pingsan sekalian? Yoyo belum pulang, Pak. Padahal apotikan tidak terlalu jauh dari sini. Yoyo saja yang ada dalam pikiran kamu. Lihat saja itu. Disuruh ke apotik saja dia tidak bisa. Buat apa kamu harap-harapin? Sekarang kamu harus masuk. Kamu harus tidur. Walaupun Yoyo tidak berharga untuk Bapak.
Tapi Yoyo kan tetap anakku, Pak. Aku nggak akan tidur. Aku mau menunggu Yoyo sampai pulang. Tungguin saja terus anak itu. Tungguin dia sampai kamu nggak bisa bangun lagi. Buat apa anak itu kamu harap-harapin? Dia pulang kek, enggak kek, sama saja nggak ada bedanya. Bagi saya anak lemot yang namanya Yoyo sudah saya anggap sampah. Ya nggak mau, masa ya suruh nyuri. Udah cepetan. Lu buka makin cepet. Nanti keburu ada orang cepet. Gua tusuk gue. Cepet nggak lo? Cepet. Terus diapain? Langsung cabut. Jangan lari. Berhenti nggak? Mau gue tembak lo. Berhenti. Ampun. Setan. Bu, saya takut, Bu. Ah, jangan. Ampun. Ibu. Jangan ya. Yoyo jangan ditembak. Ampun. Kamu. Tembak aja, tembak. Ibu. Kok Yoyo bisa loncat ya? Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Wah, Lela Habib itu. Lela! Lela sayang. Good pagi, selamat morning Lela Habibi. Waduh, Ela, ini yang namanya jodoh. Lo tau nggak? Pagi-pagi aja kita udah ketemu. Itu berarti Tuhan setuju. Wih, gile. Bawa rantang deh. Buat gue sarapan ya? Oh, aduh lah. Lu belum jadi bini aja, udah perhatiin banget sama gue. Ayo dong lah, kapan kita kawin? Buru-burunya kita laksanain ibadah. Ih, abang nih kenapa sih bang? Pagi-pagi ngomongnya kawin mulu. Nggak ada bosennya apa bang? Emang kenapa? Gini aja bang, kan di kampung kita banyak pohon. Nah, kayaknya abang udah kagak tahan nih bang. Lo tau aja. Nah, abang buruan deh tuh kawinin pohon-pohon. Cocok kan bang? Dua-duanya sama-sama kagak punya otak. Kok pohon? Lah, gila lo ya. Gue orang paling ganteng satu kampung suruh kawin pohon. Lah, nyalari lo. Ya ampun bang, syukurin tuh. Pagi-pagi ngomongnya udah ngelantur sih. Sakit kan bang? Iya, atit. Tapi atit-atit enak. Lah, tungguin dong. Yoyo, Yoyo, Yoyo ngapain di sini? Lela, kan gini, Yoyo kan mau beli bubur buat ibu Yoyo sakit, nggak bisanya cuma makan bubur. Terus ya tungguin kang buburnya nggak lewat-lewat. Untung aja tukang buburnya belum lewat. Kalau enggak, bubur ini nggak kemakan deh. Yuk, kita pulang biar Yoyo sama Bude bisa makan bubur buatan Kalela. Yuk. Kalela aja deh duluan, nanti ya nyusul. Yoyo kan mau beli sabun colek. Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya. Ayo.
Bang Aron. Mau lari kemana lo? Weh, jangan lari lo. Weh. Lasri! Aduh, apalagi yang kamu kerjakan, Lasri? Apalagi? Saya kan sudah bilang, jangan masak, jangan masak. Kamu kan lagi sakit, bisa-bisa kamu celaka, Lasri. Aku sudah menerima pesanan catering lagi, Pak. Jadi aku ndak bisa mengecewakan pelanggan. Aku juga kan harus membantu menopang biaya hidup yang makin tinggi. Kebutuhan hidup lagi. Biaya hidup kita tidak besar kalau cuma untuk kita berdua, Lasri. Salah kamu juga. Kenapa si lemot itu kamu izinkan pulang kemari? Beginilah jadinya. Kamu harus menyiksa diri banting tulang hanya untuk ngempanin si lemot itu. Sudah, Pak. Aku mohon. Untuk hari ini jangan ada pertengkaran dulu. Kalau hanya sakit, insya Allah aku mampu menanggungnya. Tapi tolong, jangan perlihatkan kebencian Bapak pada Yoyo. Itu lebih menyakitkan. Oh, jadi kamu membengkambing hitamkan saya. Kenapa bukan anak kamu yang saja yang kamu persalahkan? Kamu tahu, dialah biang malapetaka di rumah ini. Dia yang membuat kita jadi miskin. Dan sekarang kamu dibikin sakit. Seharusnya yang namanya Yoyo kita sumpahin biar cepat mati. Biar kita terbebas dari penderitaan ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Dosa menyumpahi anak sendiri. Bapak harus lebih ikhlas menerima cobaan ini, Pak. Sudah terlalu banyak air mata yang kita keluarkan. Kita jangan mengalah pada nasib. Kita harus kuat. Bapak inginkan aku hidup lebih lama agar bisa mendampingi Bapak. Bagaimana kamu bisa panjang umur, Lasri? Kalau kamu masih punya anak seperti Yoyo, anak lemot itu. Buka mata kamu. Pakai otak kamu. Buka mata kamu lebar-lebar. Yang namanya si Yoyo akan membunuh kamu pelan-pelan. Itu tidak mungkin. Yoyo sangat menyayangi aku. Lasri, iris ini. Iris kuping saya. Si Yoyo belum puas kalau belum melihat kamu dikubur. Dan kalau itu sampai terjadi, jangan harap saya akan kasihan sama kamu. Karena saya sudah peringatkan. Tapi memang dasar kamu memang senang menggali kubur untuk kuburan kamu sendiri. Sudahlah. Kalau mau mati, matilah. Saya tinggal tunggu waktu saja. Kalian memang sama. Setali 3 uang. Kemana itu si dompet deh? Gak ada mari. Untuk bajunya. Dia mau ngakalin gue nih. Keluar lo! Lo mau ngumpet di mari lo? Ilmu lo masih cetek. Lo kira lo bisa ngilang? Keluar! Gua gak bukan juga lo. Jajaran juga lo. Ampun, Kak. Lu baru datang udah bikin cari gara-gara sama gue. Kenapa nggak mati aja sekalian lo? Lu mau ngambil hatinya si Lela, calon bini gue? Enggak, orang yang nggak mau ngapa-ngapain. Enggak lo. Gua hukum juga lo. Sekarang lo push up. Saya nggak bisa push up. Squat jam. Squat jam apaan sih? Aduh, dasar makanya sekolah biar tamat, tau nggak? Squat jamnya kagak tahu. Squat jam tuh ajut-ajutan di bumi. Cepetan. Ya nggak bisa, ya nggak ngerti. Nih gua ajarin ya. Nih kayak gini nih. 1, 2, 3,
Gitu, buruan. Terus ngitungnya gimana? Ke bawah ke atasnya ya nggak ngerti. Aduh, sih lu. Nih, gua kasih tau lagi ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lu ngerjain gue lo. Kemel, belaga malah ngerjain gue. Ayo cepetan, sekojam. Tapi kalau ya udah sekojam ya nggak diapa-apain kan? Baik banget lo, gue kebukin juga lo. Kabaran pegangin dong. Kalau mangkuk ginian, buruan. Gue kebukin juga lo. Iya. 1, 2. Stop. Barang, lu ngapain si Yoyo? Beraninya main belakang sama si Yoyo. Kalau emang mau main belakang, mendingan sama Tinja aja. Betul. Nakal ya sama Yoyo. Sentil nih. Najis gue main belakang sama lo. Lo sendiri kerebutan. Ayo sini lo, maju semua. Udah gue bilang berapa kali kan sama lo, jangan suka gangguin si Yoyo, ya. Kalau lo gangguin si Yoyo, ntar lo gue cium juga mau. Cium aja deh. Udah cium. Lo manajer mana gini? Kurang ajar lo semuanya lo. Nih lo. Siapa lo? Ya Allah, aduh. Tinja, sobek dia pecah dia punya Tinja. Aduh. Tinja. Ayo nggak kenapa-napa kan, yo. Enggak, nggak apa-apa. Yuk kita pulang aja yuk. Yuk. Gue bales. Nondiva, ini makanannya. Apaan tuh? Berhubung udah jam 12 siang, jadi tidak masakin nasi goreng spesial buat Nondiva. Enak tenan. Rasain, Non. Nasi? Iya, Non. Kamu kan tahu saya nggak pernah makan nasi. Ngerti nggak sih kamu? Bawa ke belakang. Iya, Non. Iya. Bikinin saya jus sama sandwich. Iya, Non. Ngerti nggak? Iya, Non. Si aja bikin. Ada apa sih, Nem? Hah? Lu ngomel mulu siang-siang begini. Itu Bang biasa, Nondiva marah-marah. Hati-hati aja Abang kena omel ntar. Ya, itu masalah kecil. Abang nih pernah ngadepin yang lebih gede daripada Noni Dipa. Masa sih Bang? Beuh, Mapro, dulu galaknya minta ampun. Mapro, Bang Jaja jadi sedih nih. Kenapa Bang? Kalau ingat Mapro, Bang Jaja ingat Non Piola. Bang Jaja kan setia banget sama Non Piola. Kalau nggak Bang Jaja butuh kerjaan, Bang Jaja pasti nungguin kedatangannya Non Piola. Jaja! Tuh, burung celepuk bule udah bunyi. Kojek! Siap, Non. Jaja siap menunggu perintah pertama dari Non Dipa. Lu tuh kalau ngomong pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Kuping gue sakit, ngerti nggak? Lu jangan sembarangan ya. Mentang-mentang lo dipercaya sama papi buat ngawal-ngawal gue, bukannya berarti lo harus kurang ajar sama gue. Gue juga majikan lo. Ngerti nggak? Ngerti, Non. Noni Dipa kalau marah, persis kayak Non Piola. Viola. Siapa tuh Viola? Pakai sebut-sebut nama orang yang nggak gue kenal. Lo tuh di sini tugasnya bukan ngomong, tapi kerja. Urusan mikir, biar gue. Karena gue tahu lo tuh nggak punya otak. Siap, Non, siap. Memang saya nggak punya otak, Non. Ya udah, sekarang lo siapin mobil buat gue. Gue mau pergi. Mau pergi? Pergi kemana lagi, Non? Wah, lo banyak nanya lagi. Gue mau ke kantor papi. Gue mau nuntut janji papi sama gue. Nuntut? Kayak buruh pabrik aja nuntut. Nuntut apaan, Non? Ya nuntut supaya lo keluar dari sini. Supaya lo get out dari sini. Supaya lo dipecat. Siap, Non. Siap. Ya. Pecat. Siap, siap. Ngerti nggak? Siap, Non. Dipecat. Dipecat. Aduh, nasib gua dipecat. Non, Mami.
Ibu. 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 Ibu kenapa? Bu, kita ke dokter ya. Ayo. Kenapa lagi, Lasri? Tadi kan gini, Pak. Tadi kan Yoyo lagi motong-motong wortel terus Yoyo panggil-panggil ibu. Ibu, ibu gitu. Terus ibunya nggak jawab-jawab. Udah Yoyo tinggalin aja motongnya, terus Yoyo samperin ibu ya. Ibu jatuh terus Yoyo angkat Yoyo angkat ibu ke sini. Terus Yoyo bawain di sini biar sembuh. Sudah sepantasnya kamu takut. Kamu tahu ibu kamu jadi sakit seperti ini karena memikirkan ulah kamu. Kamulah biang kerok dari semua masalah yang ada di rumah ini. Kamu tahu ibu kamu sakit apa? Hah? Tahu kamu? Lihat. Lihat ini. Nih. Paru-paru ibu kamu luka. Kenapa bisa sampai jadi begini? Karena di kepala dan hati ibu kamu dipenuhi beban. Beban memikirkan anaknya yang lemot, dan tidak berdaya seperti kamu. Sudah, Pak. Sudah. Tapi semuanya ini harus ada pertanggungjawabannya, Lastri. Kamu pikir biaya mengobati penyakit kamu itu murah? Tidak, Lastri, mahal. Gaji saya 1 tahun saja belum tentu cukup untuk mengobatinya. Dan ini semua gara-gara kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkannya. Sini kamu. Nih. Kamu harus rasakan ini. Nih. Nih. Pak, ampun. Kamu rasakan ini. Saya mau bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kamu? Mengurus diri kamu sendiri saja kamu tidak becus. Ampun, saya mau kerja. Saya mau cari kerja. Saya mau bantuin ibu cari duit. Kerja apa kamu, ha? Kerja apa? Siapa yang mau menerima anak seperti kamu? Dasar Ya emang tapi ya sayang sama ibu. Saya mau usaha sekuat tenaga untuk cari uang. Kan kata ibu, kalau kita mau berusaha kan Allah masih ngasih jalan. Ya kan, Bu? Jalan keluar. Anak Sabar ya, Maya. Sabar. Yoyo jangan nangis. Yoyo bisa kerja. Bisa. Orang kata Ibu Yoyo, kalau kita mencuri kan kita masuk api neraka.